Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 bimbingan dan konseling belajar, yang di sini kita akan menyampaikan materi yang berjudul perilaku menyontek. Jadi dalam materi ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian perilaku menyontek itu sendiri, yang kedua adalah jenis-jenis perilaku menyontek, yang ketiga ada aspek-aspek perilaku menyontek, dan yang keempat ada faktor penyebab perilaku menyontek. Oke, yang pertama, apa itu perilaku menyontek? Jadi seperti teman-teman ketahui semuanya, bahwasanya menyontek adalah perilaku yang dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang memberikan pengertian tentang perilaku menyontek ini sendiri. Dan kita mengambil salah satu tokoh dunia, yaitu menurut Alawiyah pada tahun 2011. Menyontek itu sendiri adalah perbuatan curang yang dilakukan dalam dunia pendidikan, baik itu meniru tulisan atau pekerjaan orang lain dengan perbuatan atau dengan cara-cara yang tidak jujur, dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang terbaik dalam ujian ya khususnya. Seperti mungkin contohnya menulis contekan di meja atau telapak tangan, menulis di sobekan kertas, dan juga membuka buku pada saat ujian berlangsung, membuka internet di handphone dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada jenis-jenis perilaku menyontek. Jadi menurut Anderman dan Murdoch pada tahun 2007 terdapat 4 jenis perilaku menyontek. Yang pertama itu adalah sosial aktif. Sosial aktif di sini adalah mengambil dan meminta jawaban dari orang lain. Dalam kondisi ini pelajar tersebut mengandalkan pelajar lain untuk menyontek. Contohnya, misal pada saat dilakukannya ujian, seorang pelajar meminta jawaban kepada pelajar lainnya, seperti itu. Yang kedua itu sosial pasif. Jadi sosial pasif di sini adalah sosial pasif adalah pelajar tersebut tidak ingin terlibat dalam aktivitas menyontek. Menyontek terjadi ketika peran pelajar tersebut pasif dan diandalkan oleh pelajar lainnya untuk menyontek. Jadi misalkan si pelajar ketika dilakukannya ujian ini, pelajar ini membiarkan pelajar lainnya untuk melihat hasil pekerjaan si pelajar ini. Jadi dengan pasrahnya si pelajar ini memberikan contekan atau hasil pekerjaannya sendiri. Untuk yang ketiga ada individualistic opportunities. Di sini adalah kegiatan menyontek yang dilakukan oleh individu yang impulsif atau melakukan kegiatan menyontek dengan tiba-tiba dan tidak merencanakan sebelumnya. Jadi mungkin contohnya seperti membuka buku atau membuka internet pada handphone pada saat di ruang ujian tersebut. Gitu. Untuk yang terakhir ada independent planet. Independent planet tersebut adalah individu dengan sengaja melakukan sendiri kegiatan menyontek yang akan dilakukan pada tes klasikal atau ujian dan mengandalkan dirinya sendiri. Contohnya si pelajar ini dengan sengaja membawa materi atau catatan-catatan ke dalam ruangan ujian. Jadi terbalik dengan individualistic opportunities. Individualistic opportunities itu yang tidak disengaja, dan independent planet ini yang disengaja atau direncanakan. Selanjutnya ada aspek-aspek perilaku menyontek yang akan disampaikan oleh aspek-aspek perilaku menyontek menurut Nur Mayasari dan Murusdi pada tahun 2015. Perilaku menyontek itu
aspek antara lain: A. Perilaku atau yang sering disebut dengan behavior. Pada konteks menyontek, perilaku spesifik yang akan diwujudkan merupakan bentuk-bentuk perilaku menyontek, yaitu dengan menggunakan catatan jawaban sewaktu ujian atau ulangan, mencontoh jawaban siswa lain, memberikan jawaban yang telah selesai kepada siswa lain, dan mengelak dari aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. B. Sasaran atau yang sering disebut dengan target. Objek yang menjadi sasaran dari perilaku spesifik dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Orang tertentu atau objek tertentu atau partikular objek. Yang kedua, sekelompok orang atau sekelompok objek atau a class of object. Dan yang ketiga, orang atau objek pada umumnya atau any object. Pada konteks objek yang menjadi sasaran perilaku dapat berupa catatan jawaban, buku, telepon genggam, kalkulator, maupun teman. C. Situasi atau situation. Situasi yang mendukung untuk dilakukannya suatu perilaku atau bagaimana dan di mana perilaku itu akan diwujudkan. Situasi dapat pula diartikan sebagai lokasi terjadinya perilaku. Pada konteks menyontek, perilaku tersebut dapat muncul jika siswa merasa berada dalam situasi terdesak, misalnya diadakan pelaksanaan ujian secara mendadak, materi ujian terlalu banyak, atau adanya ujian yang diselenggarakan pada hari yang sama sehingga siswa merasa kurang memiliki waktu untuk belajar. Situasi lain yang mendorong siswa untuk menyontek adalah jika siswa merasa perilaku tidak akan ketahuan, meskipun ketahuan, hukuman yang diterima tidak akan terlalu berat. D. Waktu atau yang sering disebut dengan time. Waktu terjadinya perilaku yang meliputi waktu tertentu dalam satu periode atau tidak terbatas dalam satu periode itu. Misalnya, waktu yang spesifik seperti hari tertentu, tanggal tertentu, dan jam tertentu. Periode tertentu seperti bulan tertentu, dan waktu yang tidak terbatas atau waktu yang akan datang. Faktor penyebab perilaku menyontek. Menurut Hartanto, terdapat beberapa faktor penyebab seseorang melakukan perilaku menyontek. Di antaranya yaitu 1. Adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Pada dasarnya, setiap siswa memiliki keinginan yang sama, yaitu mendapatkan nilai yang bagus atau tinggi. Keinginan tersebutlah terkadang membuat siswa menghalalkan segala cara, termasuk melakukan perilaku menyontek. Yang kedua yaitu keinginan untuk menghindari kegagalan. Ketakutan untuk mendapatkan kegagalan di sekolahan merupakan hal yang sering dialami oleh siswa. Kegagalan yang muncul yaitu dalam bentuk takut tidak naik kelas, takut mengikuti ulangan susulan. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya perilaku menyontek. Yang ketiga yaitu adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil.
Sekolah dianggap hanya memberikan akses kepada siswa-siswi yang cerdas dalam berprestasi, sehingga siswa-siswi yang memiliki kemampuan menengah merasa tidak diperhatikan dan dilayani dengan baik. Yang keempat yaitu kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Siswa terkadang mendapatkan tugas secara bersamaan. Waktu penyerahan tugas secara bersamaan tersebut terkadang membuat siswa tidak dapat membagi waktunya, sehingga dia menyontek teman yang sudah menyelesaikan tugas tersebut. Yang kelima yaitu tidak adanya sikap menentang perilaku menyontek di sekolah. Perilaku menyontek di sekolah kadang-kadang dianggap suatu permasalahan yang biasa, baik oleh murid atau oleh guru. Karena itu, banyak murid yang membiarkan sikap perilaku menyontek atau justru membantu terjadinya perilaku menyontek ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.